Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah kita pagi ini kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur. Dan kami juga merindukan firman-Mu Tuhan. Mari nyatakan kebenaran-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap isi hati-Mu, menangkap pesan firman-Mu, bahkan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-13. Yohanes 6 ayat 8 sampai 13 saya bacakan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jemaat dikasih Tuhan, ini peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu dia berkata kepada murid-muridnya, intinya kamu harus memberi mereka makan. Nah, murid-muridnya berpikir orang 5.000 lebih, ya 5.000 itu hanya laki-lakinya. Belum terhitung wanita dan anak-anak yang bersama mereka. 5.000 orang lebih begini, dari mana? Bisa dibayangkan pabrik mana yang siap? Andaikan ada yang jual pun untuk 5.000 masa siap dalam waktu yang singkat? Mesti harus masak dan butuh waktu yang lama. Murid-murid juga berpikir berapa dana yang dibutuhkan untuk mencukupi biaya pembelian makan untuk 5.000 orang ini. Ya, 5.000 plus ya. Saya katakan tadi belum termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi kemudian dikatakan bahwa ada murid Yesus, Andreas, saudara Simon Petrus, itu berkata, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ya cuma 5 roti dan 2 ikan. Berarti gambarannya adalah, 5 roti 2 ikan dibagi-bagi untuk 5.000 orang lebih. Nggak masuk akal. Makanya dia berkata, apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Saudaraku dikasih Tuhan, dari peristiwa itu kita mengambil pelajaran. Yang pertama, ketika menghadapi situasi yang sulit, ya mereka sulit. Karena Tuhan berkata harus memberi mereka makan. Dan orang-orang itu juga kesulitan. Orang sebanyak itu, andaikan mereka bisa pergi ke kampung-kampung beli roti sebanyak itu, saya yakin juga sulit untuk mendapatkannya. Ya, di saat ada kesulitan, tetap fokus kepada Tuhan. Fokus apa yang akan Tuhan katakan. Ya, fokus. Jadi bukan menjauh, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, beri mereka makan. Ya Tuhan. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak ada. Makanya dikatakan apa yang ada padamu itu bisa dipakai Tuhan. Ya, sekali lagi, apa yang ada pada kita itu bisa dipakai Tuhan. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu seakan-akan tidak berpengaruh, tidak berguna. Tetapi hal yang kecil yang ada pada kita. Yang ketiga adalah apa? Bawa kepada Tuhan. Ya, yang kecil, yang mungkin tidak berharga, yang tidak terhitung nilainya, nggak ada nilainya mungkin menurut kita. Ketika dibawa kepada Tuhan, itu bisa menjadi suatu yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Dan mereka makan dengan kenyang. Ya, dan ketika dibawa ke Tuhan, pasti ada mujizat.
Jemaat dikasih Tuhan, engkau yang bergumul dengan masalah, engkau yang bergumul dengan mungkin problem hidupmu. Wah, aku nggak tahu lagi bagaimana ini. Ya, apalagi di tengah pandemi. Apalagi kita mendengar bahwa negeri kita Indonesia juga bakal mengalami resesi. Jadi kondisi ekonomi semakin terpuruk. Satu hal yang pasti bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan masih ada jalan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Karena itu mari mendekat kepada Tuhan. Mari dengarkan Tuhan apa yang diperintahkan Tuhan. Terus lihat apa yang ada pada kita. Persembahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan di tangan Tuhan, mujizat itu bisa terjadi. Sekali lagi, ya jangan kita istilahnya mengandalkan kekuatan kita, cara berpikir kita. Ya, kalau dipikir nggak masuk akal memang 5 roti, 2 ikan untuk orang 5.000 lebih. Nggak mungkin cukup, jauh, sangat jauh dari cukup. Itu mustahil. Ya kan, masuk 5 roti untuk orang 5.000. Jadi 1 roti untuk 1.000 orang. Aduh, nggak masuk akal. Ya, tetapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Ketika apa yang Tuhan minta, serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan kita serahkan kepada Tuhan. Dan lihat apa yang akan terjadi. Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan juga sebetulnya tidak ada yang mustahil buat kita kalau kita percaya kepada Tuhan. 5 roti, 2 ikan di tangan anak kecil ini diserahkan ke tangan Tuhan. Dan ada mujizat. Artinya anak kecil ini yang berjasa bagi orang banyak. Luar biasa ya, di tangan Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kekuatan terbatas, bahkan apa yang kami miliki tidak seberapa. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan, kami percaya mujizat bisa terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melipat gandakan dari yang kecil, dari benih kecil, seperti 5 roti dan 2 ikan, bisa menjadi pelipat gandaan terjadi atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, terus pimpin kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, kami aman dan selamat, termasuk dari virus corona. Dan kami percaya pemeliharaan sempurna. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.